Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqil yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Mas Edi Suyanto dan juga barakallahu fikum ya, para hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah yang barakallahu fikum, masya Allah, tabarakallah, kediaman baru dari teman kita dan saudara kita Mas Edi Suyanto hafizahullah serta keluarga, dan juga sekaligus pelaksanaan satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di menika aqiqah atau nasikah atas kelahiran putri beliau atau anak beliau yang ketiga yang diberi nama, mohon maaf kalau saya salah baca, Nadira Alisa Farzana, dipanggil katanya Nadira ya. Tapi kalau panggil Nadira ya barakallahu fikum ya, jangan salah baca Adira ya. Nanti ya maknanya berbeda. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat hadanallahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan bahwa di antara bentuk walimah itu artinya kumpul-kumpul untuk acara tertentu atau tersajikan padanya makanan, itu ada beberapa macam. Di antaranya, dan ini yang paling masyhurnya disyariatkan, adalah walimatul urs, walimah dalam rangka resepsi pernikahan. Kemudian pula para jamaah dan Allah yakum, ada yang namanya naqiah, yaitu berkumpulnya kaum muslimin di rumah orang yang baru sampai dari perjalanan. Misalnya mereka yang telah menunaikan ibadah haji, umroh ataupun yang lainnya, maka diperbolehkan untuk menyelenggarakan acara walimah kumpul-kumpul, tersajikan di tempat tersebut makanan sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian para jamaah dan Allah yakum, juga ada yang namanya walimatul wiqor atau walimatu al-waqor, yaitu berkumpulnya beberapa kaum muslimin atas penempatan rumah dari salah seorang dari saudara mereka, yaitu rumah baru, disebut dengan walimatul waqar. Dan ini pula bentuk dari rasa syukur karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang besar ya, berupa tempat yang nyaman, yang diharapkan seorang itu akan mendapatkan ketenangan di tempat tersebut. Maka yang namanya tempat tinggal ini disebut dengan istilah maskan. Rumah itu bahasa Arabnya diantaranya adalah maskan. Kenapa? Orang yang berada di tempat tersebut mengharapkan sakinah. Sakinah itu ketenangan dan ketentraman dalam jiwa. Maka para jamaah dan alaikum, Mas Edi sengaja memanggil kita semua, hadirin semuanya, untuk kita bersama-sama ya mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas dua nikmat ya yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada keluarga beliau. Pertama, terlahirnya putri beliau yaitu Anandawati Nadira, dan juga beliau telah dikaruniakan tempat untuk menetap bersama keluarga beliau
di rumah yang kita singgahi pada kesempatan malam hari ini. Silakan para jamaah dan assalamualaikum. Ya. Untuk menambah faedah dari ungkapan rasa syukur kita pada kesempatan malam hari ini, ya, ada doa-doa yang sangat barakallahu fikum, yang mudah-mudahan ini yang sangat diharapkan oleh sahibul bait Mas Edi sekeluarga, agar kita berkumpul masuk ke dalam kediaman beliau. Juga barakallahu fikum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang Allah karuniakan berupa tempat yang baru ini dan juga putri yang dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan beliau mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Ada dua doa, mudah-mudahan ya kita mempelajari sekaligus mengamalkannya. Ya. Pertama, mendoakan anak. Silakan disimak para jamaah. Ya. Masih ada yang kurang? Ya, monggo ini ada. Mendoakan jamaah. Atau mendoakan ya anak ya, yang telah terlahir, baik anak yang barakallahu fikum kecil ataupun yang besar. Doanya yang pertama mendoakan anak adalah dengan kita mengucapkan u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Ya, u'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Mari kita baca bersama-sama ya. Saya awali panjenengan dari akeh nggih ya. U'idzuki bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Artinya, wa'idzuki, aku mintakan perlindungan untukmu. Karena bayinya perempuan, anaknya perempuan, kita baca wa'idzuki. Kalau anaknya laki-laki, wa'idzuka. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kita minta perlindungan kepada Allah dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Untuk anak kita, anak tetangga kita, anak saudara kita. Agar dilindungi oleh Allah min kulli syaithanin wahamah. Dari setiap syaitan atau gangguan syaitan. Dan juga sengatan binatang berbisa. Wa min kulli ainil lamah, dan dari setiap tatapan mata yang jahat atau yang memiliki hasad. Para jamaah dan Allah yakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan perlindungan dengan kalimat tersebut untuk cucu beliau, Hasan atau Husain. Dan sebelumnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam pun mengucapkan kalimat tersebut, memintakan perlindungan kepada Allah untuk putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail dan Ishak. Barakallahu fikum. Nabi Ibrahim mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan kalimat tersebut untuk Hasan dan Husain. U'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaithanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Kenapa kita berdoa dengan doa tersebut? Kita meminta perlindungan kepada Allah agar anak ini, anak yang terlahir ini, terjauhkan dari godaan syaitan. Karena para jamaah, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada bayi yang terlahir di muka bumi ini kecuali dia ditusuk
oleh setan pada bagian perutnya hingga menangis. Kecuali satu saja yang tidak diganggu oleh setan ketika terlahir. Siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum, seluruh bayi yang terlahir di muka bumi ini ditusuk perutnya oleh setan. Cuman kita nggak ngelihat. Dan ini merupakan bentuk permusuhan setan terhadap Bani Adam. Setan berusaha untuk merusak, untuk menggoda dan mengganggu anak keturunan Adam sejak bayi itu terlahir. Kemudian perjalanan kehidupan sang bayi hingga dewasa itu pun tidak akan lepas dari godaan setan. Maka orang tua yang saleh dan salihah, dan kita para tetangganya, para saudaranya, yang mendengar, yang memahami tentang kondisi seperti ini, bayi itu akan diganggu oleh syaitan dan perjalanan hidupnya pun tidak akan lepas dari godaan syaitan. Yang terindah bagi kita dan terbaik bagi sang bayi adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Kemudian para jamaah dan alaikum, dalam doa ini disebutkan pula tentang hama. Hama itu bahasa Jawa apa ya? Hama. Hama itu biasa nempel di tanaman-tanaman. Hama wereng dan yang lainnya, bahkan hama berupa tikus. Hama itu binatang-binatang, barakallahu fikum, yang memiliki bisa dan bahaya untuk bisa mencelakakan orang yang disengatnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak. Yang rata-rata anak-anak itu dalam kondisi lemah. Untuk lari dari binatang yang berbisa tidak akan sanggup. Bahkan para jamaah belum paham itu ular, dia buat mainan. Padahal sesuatu yang sangat membahayakan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa ini agar anak-anak kita terhindar dari sengatan binatang yang berbisa, ya, yang bisa mendatangkan penyakit dan musibah. Dan yang ketiga para jamaah, wa min kulli ainil lamah. Aku mintakan perlindungan kepada Allah untukmu dari segala tatapan mata jahat atau yang hasad, yang disebut dengan istilah ain. Apa itu ain para jamaah dan Allah yakum? Seorang ada potensi dengan tatapan matanya bisa menjadikan sebab apa yang dilihat itu mendapatkan bahaya atau kemudaratan. Inilah yang disebut dengan ain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal ainu haqqun. Sakit atau pengaruh yang muncul gara-gara tatapan mata hasad itu, barakallahu fikum, ini bisa mendatangkan atau menjadikan sebab munculnya bahaya. Di daerah Yaman para jamaah dan alaikum ada wilayah namanya Aini. Namanya Aini. Kenapa disebut dengan Aini? Dikatakan bahwasanya di wilayah ini penduduk desanya itu, barakallahu fikum, ini terkenal dengan tatapan mata yang sangat berbahaya. Sehingga ketika mobil melintas, mobil baru misalnya lewat di jalanan desa ini, kemudian orang-orang atau penduduknya melihat dengan mata yang sangat tajam, sangat kagum, dan mereka tidak berzikir kepada Allah, maka barakallahu fikum, ternyata memberikan pengaruh. Dengan sebab itu mobil itu mogok, dengan sebab itu mobil itu terjungkir. Ini sesuatu yang nyata para jamaah, adanya ain. Dan ain ini bisa sangat mudah mengena pada anak-anak yang dalam kondisi mereka lemah, kecuali anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pentingnya doa kepada ya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, agar anak kita itu dijauhkan dari penyakit ain. Kenapa ini? Ya, mic-nya kena ain ini, ya, jangan-jangan kena ain, ya. Barakallahu fikum, ya. Dan ain ini kata para ulama enggak hanya menimpa manusia. Kadang ain itu kena menimpa binatang, menimpa kendaraan.
menimpa perabotan rumah. Sehingga sebagian ulama para jamaah dan Allah yakum menganjurkan ketika seorang masuk ke rumah yang baru atau membeli perabotan baru yang dia sangat senang, ketika ngelihat ya terasa ada ketenangan, senang sekali sampai lupa dengan yang di sekitarnya, saking senangnya. Barakallahu fikum, dianjurkan untuk banyak berzikir. Agar apa? Agar tatapan mata yang penuh dengan kekaguman itu tidak menimbulkan ain. Masuk rumah baru, apa yang kita doakan, apa yang kita baca? Di antaranya kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Ini semuanya karena kehendak Allah dan Maha Suci Allah. Atau mengucapkan Masya Allah, La quwwata illa billah. Ini semuanya karena kehendak Allah, La quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Doa ini para jamaah dan Allah yakum menyadarkan kita bahwasanya apapun yang diraih dan kita dapatkan dari kemewahan, dari kenyamanan hidup, kesenangan dan kelengkapan perabotan di rumah-rumah kita, semuanya itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Manusia hanya barakallahu fikum berusaha, dan ketika dia bisa berusaha itu pun karena nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau Masya Allah, La quwwata illa billah. Dan doa-doa yang lainnya ketika kita masuk ke rumah, ya barakallahu fikum, pun sangat dianjurkan untuk membaca doa. Di antaranya doa yang disebutkan oleh sebagian ulama, doa dukhulil manzil, ketika masuk ke rumah, adalah dengan membaca beberapa kalimat yang lafadznya berbeda-beda. Barakallahu fikum, di antaranya adalah dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairal maulid, ya, wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Barakallahu fikum, ini di antara doanya. Ya. Artinya, ya Allah, aku memohon kepada Engkau, ya, khairul maulid, sebaik-baik tempat ketika aku memasukinya, yaitu rumah, kediaman, persinggahan yang baik, yang mendatangkan atau menyebabkan datangnya ketenangan di rumah tersebut. Kemudian wa khairul makhraj, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah sebaik-baik tempat yang nanti aku tinggalkan. Karena seorang enggak mesti berada di rumah, enggak mesti dia berada terus di dalam rumah, dia akan tinggalkan rumah itu untuk beraktivitas. Kemudian barakallahu membaca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, dengan menyebut namamu, dengan menyebut nama Allah kami masuk. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah kami keluar meninggalkan rumah ini. Wa 'alallahi rabbina tawakkalna, dan hanya kepada Allah Rabb kami berserah diri. Para jamaah dan Allah yakum, meskipun sebagian ulama menganggap hadis ini hadis lemah. Hadis ini dianggap oleh sebagian ulama sebagai hadis yang lemah, diperselisihkan oleh ulama. Ya, sebagian mengatakan hadisnya lemah, sebagian mengatakan ya barakallahu fikum hadisnya hasan. Tetapi barakallahu fikum, pokok dari amalan ketika kita masuk ke rumah dianjurkan berzikir itu ada. Barakallahu fikum, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul manzila fadzakarallah." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam rumah, nah rumah yang baru atau rumah yang sudah lama, ya barakallahu fikum, atau rumah penginapan atau rumah kontrakan, masuk ke dalam rumah, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menutup pintu, ya kita membuka pintu, dia berzikir kepada Allah, ucapkan salam. Ketika mau makan, duduk, dia pun berzikir kepada Allah, baca bismillah. Maka setan satu sama lain saling berbicara. La mabita lakum wala asya. Gak ada bagian bagi kita di malam hari ini untuk tinggal menetap di rumah ini dan untuk bisa mencicipi makanan yang dihidangkan di rumah ini. Artinya para jamaah dan Allah yakum, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan
bimbingan ketika seorang masuk ke rumah untuk berzikir kepada Allah. Kan ini sebagai bentuk ya pencegahan kita dari diiringinya setan, yang setan terus membuntuti gerakan kita kemanapun kita pergi dan kemanapun kita akan berada. Dengan kita berzikir kepada Allah, para jamaah sekalian, ya Allah selamatkan kita, ya tanaha anhu syaitan, setan pun menyingkir atau menjauh dari kita. Dan ini nikmat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Maka jangan lupakan berzikir ketika masuk ke rumah atau keluar rumah. Ya, minimalnya para jamaah, ya berzikir ketika masuk rumah itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum kepada penghuni rumah. Dan para jamaah, meskipun ya terkadang rumah itu ya sedang kosong, tidak ada penghuninya karena lagi sepi, orangnya lagi pada keluar, kita masuk ke rumah kita sendirian masuk, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullah, semoga keselamatan atas kalian. Ya, barakallahu fikum. Sebagai apa? Sebagai bentuk zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita memasuki rumah kita. Dan ini doa, seandainya nggak ada orang di situ, ini artinya kita mendoakan diri kita sebagai bagian dari penghuni rumah tersebut. Maka barakallahu fikum, para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini, di antara ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang banyak berzikir. Baik berzikir kaitannya dengan ya kita mendapatkan anugerah berupa anak. Baik pula berzikir kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatannya kebaikan-kebaikan ini menjadi sempurna. Kita harus sadari tanpa nikmat dari Allah kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa nikmat dari Allah tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan dan kita perbuat. Maka para jamaah dan hukum sangat ya mulia ketika seorang sadar bahwasanya apa yang dirasakan ini semuanya dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan syukur ini semoga sebagaimana Allah janjikan, Allah jamin orang yang bersyukur, maka nikmat itu akan bertambah. Dan di antara bentuk syukur para jamaah, ya, ketika kita menempati rumah yang baru adalah kita jadikan rumah itu sebagai tempat untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ya. Sehingga ya, rumah-rumah yang kosong dari zikir, tempat-tempat yang kosong dari berzikir kepada Allah, ya, ini mengundang ya datangnya makhluk yang tidak kita senangi, yaitu musuh kita yang sudah mengganggu kita dari lahirnya kita. Sehingga Rasulullah dahulu pernah ya bersabda tentang perabotan rumah. Ya, kata beliau, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa yang namanya ya tempat tidur, ya tempat tidur. Tempat tidur itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-firashu, ya kasur atau tempat tidur itu idealnya terbagi menjadi 3. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-firashu lirrajul, wal firashu limraatihi, wal firashu lidhaifihi, wa thalithah lidhaifihi, wal thalith lidhaifihi, warrabi falisyaitan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang punya tempat tidur, perabotan di rumah itu, yang pertama dia punya kasur atau tempat tidur ya dipergunakan untuk dirinya sebagai seorang suami. Ya, ini hajat dia. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal firashu limraatih, yang kedua untuk istrinya. Ya, untuk suami kemudian untuk istrinya. Yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Shallallahu Alaihi Wasallam wa tsalitsu lidzaifi, yang ketiga itu untuk tamu. Ya, yang ketiga itu untuk tamu. Ada untuk suami, ada istri, ada untuk tamu. Anak-anaknya di mana? Belum punya anak, ya. Sehingga kalau punya anak berarti tambah. Ya. Ada tempat tidur, ada ruang tidur untuk anak-anak, ya. Kalau sudah ideal seperti ini,
apa yang dibutuhkan dalam satu rumah itu semuanya tercukupi dan tersedia. Untuk sendirinya ada, untuk istrinya ada, untuk anak-anak juga lengkap. Ya. Kemudian ada ruangan untuk tamu pun disediakan, fasilitas di rumah. Ini suatu yang sangat ideal. Tapi kalau sampai berlebih, kata Nabi SAW, ya, warrabi'u lisyaitan. Yang keempat, kalau sampai ada tempat kosong, itu dihuni oleh setan. Ya, nggak nakut-nakuti Mas Faris, ya, apa Mas Edi, ya. Barakallahu fikum. Dan juga bukan dalam artian kita nanti ini kosong dibongkar aja besok misalnya, bukan seperti itu. Artinya apa? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ini hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya, barakallahu fikum, bahwasanya sesuatu yang dikatakan diperuntukkan bagi setan itu ketika melampaui batas dari kebutuhan. Tapi kalau butuh, ini tidak buat setan. Misalnya para jamaah rumah besar ini memang dibutuhkan seperti ini. Ada untuk tamu, ada untuk keluarga, ada untuk yang lain-lainnya. Bagi tamu dan demikian sehingga didesain seperti ini dengan lengkap. Ini tidak masalah. Kata beliau, apabila sudah sampai ya melampaui batas, enggak dibutuhkan tapi dibuat. Dan di sana barakallahu ada unsur mubahah. Mubahah itu bermewah-mewah, melampaui batas. Maka itulah yang akan diperuntukkan bagi setan. Apa maknanya? Dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, rumah yang seperti ini atau tempat kosong yang diberikan untuk setan, diperuntukkan untuk setan, bisa jadi barakallahu fikum, tempat tersebut akan dihadiri oleh setan di sana. Setan akan datang menghuni rumah tersebut, menghuni tempat yang kosong tadi. Terus bagaimana kalau di rumah kita ya ada kamar 4 sementara, ya tadinya diisi, sekarang keluarganya satu dan nikah udah pisah, sehingga kamar kita kosong. Apa dibongkar? Enggak. Kalau sudah barakallahu fikum, tanpa ada tempat-tempat yang kosong di rumah kita, kita harus ekstra menggunakan tempat-tempat tersebut untuk kebaikan. Jangan dibiarkan tempat itu nganggur. Jangan dibiarkan kasur itu kosong. Caranya bagaimana? Barakallahu fikum, kita gunakan untuk sholat sunnah di sana. Kita gunakan untuk sering baca Quran di tempat tersebut. Kita gunakan untuk baca surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yafiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baca surat Baqarah. Syaitan akan lari. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Maka rumah-rumah barakallahu yang besar, yang megah, penghuninya sedikit misalnya, atau penghuninya lagi keluar kota, maka jangan didiamkan, jangan dibiarkan terus kosong dalam jangka waktu lama. Kita kadang pindah sholat sunnah duha di kamar sebelah sini, kemudian sholat sunnah berikutnya di kamar sebelah sana, kemudian kita baca Al-Quran pun berpindah-pindah. Sehingga dahulu barakallahu fikum, ya, salah seorang ulama di masa tabi'in itu ketika hendak meninggal dunia, anaknya sangat sedih, mau berpisah dari orang tuanya. Kata sang ayah bilang, ya nak, nggak usah bersedih. Tidak ada sejengkal dari rumah ini kecuali ayahmu ini pernah baca Quran di situ. Pernah baca Quran di bagian manapun kecuali bagian-bagian yang memang tidak boleh dibacakan Quran di dalamnya. Seperti kamar mandi, tempat buang hajat, nggak dibacakan Quran. Tapi seisi rumah ini jangan sedih, karena ayah ini sudah baca Quran di mana-mana. Yang nanti barakallahu mudah-mudahan menjadi saksi untuk membela ayah nanti pada hari kiamat. Tenanglah. Dan ternyata para jamaah dan ikum sebagian mengatakan ayah sudah khatam Quran selama 4.000 kali di rumah ini. Luar biasa, ya. Tidak ada tempat-tempat yang sia-sia bagi seorang hamba, seorang muslim. Sehingga kemewahan yang Allah karuniakan kepada seorang hamba bisa jadi menjadi ladang ibadah. Bisa jadi menjadi kesempatan untuk memperbanyak amalan. Karena rumah-rumah atau tempat-tempat yang ada semuanya bermanfaat. Di sana disediakan tempat wudhu, obat untuk bersuci, toharoh, dimudahkan untuk sholat.
Kemudian barakallahu fikum, di tempat yang lainnya juga anak-anak disediakan buku Al-Quran untuk mereka baca di kamar masing-masing. Bahkan di serambi, di teras tempat santai, ya barakallahu fikum, seorang bisa zikir pagi dan petang di tempat-tempat tersebut. Maka para jamaah dan alaikum, ya di akhir daripada ya tausiah ini kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah memberikan penjagaan terhadap putri beliau Nadira Alisa Farzana. Semoga dijadikan sebagai putri yang salihah, ya, yang bermanfaat, ya, untuk kedua orang tuanya dan juga untuk lingkungan dan kaum muslimin. Sehingga dahulu barakallahu fikum, Ayub As-Sikhtiyani ketika tetangganya mendapatkan anak, ya, kelahiran, dia bacain doa. Ja'alahullahu laka mubarakan laka, ya, mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak ini menjadi berkah untukmu dan juga berkah bagi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kaum muslimin. Demikian para jamaah, kita ucapkan kepada ya Mas Edi sekeluarga selamat menghuni rumah yang semoga rumah ini disyukuri dan juga bermanfaat ya untuk ibadah dan dijauhkan dari segala keburukan, dan Allah berikan keberkahan pada apa yang telah Allah karuniakan kepada panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.